Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak ustazah tercinta. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal mufrad musanna jama' bersama Ustazah Puji Lestari. Ya, karena sudah libur yang sangat panjang, hari ini kita akan menambahkan materi. Yang pertama adalah mengenal mufrad. Apa sih mufrad itu? Mufrad adalah bentuk tunggal. Berarti semua benda yang jumlahnya adalah satu atau tunggal. Nah, dalam mufrad sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Bagaimana cara bentuk tunggal dalam mudzakkar? Caranya adalah kata benda ditambah kata wahidun atau satu. Contohnya adalah sebagai berikut. Kitabun ditambah wahidun menjadi kitabun wahidun, satu buku. Qalamun ditambah wahidun sama dengan qalamun wahidun, satu pulpen. Maktabun ditambah wahidun sama dengan maktabun wahidun, satu meja. Contoh tersebut adalah untuk contoh mudzakkar. Perhatikan untuk contoh muannas. Caranya kata benda ditambah wahidatun. Ingat, mudzakkar dan muannas terdapat perbedaan. Untuk muannas untuk muannas sendiri cirinya adalah dengan diakhiri tak marbutoh. Maka kata benda yang muannas, maka mufradnya juga menjadi muannas atau ditambah dengan tak. Berikut adalah contohnya. Mistoratun ditambah wahidatun sama dengan mistoratun wahidatun, satu penggaris. Saburotun ditambah wahidatun sama dengan saburotun wahidatun, satu papan tulis. Mahfadatun ditambah wahidatun sama dengan mahfadatun wahidatun, satu tas. Perhatikan di belakang kata tak, di belakang kata mistorotun, saburotun, mahfadatun, semuanya berakhiran dengan huruf tak marbutoh. Inilah cara yang paling mudah mengetahui mana muannas dan mana mudzakkar. Muannas umumnya ditandai dengan huruf akhir tak marbutoh. Nah, mari kita ingat kembali. Mudzakkar ialah kata yang dianggap memiliki sifat laki-laki, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Sedangkan benda yang dianggap memiliki sifat perempuan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan maupun benda. Ciri kata muannas yang paling mudah adalah diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, pada penjelasan muannas di situ tertulis memiliki sifat laki-laki. Nah, yang benar adalah memiliki sifat perempuan. Jadi untuk muannas adalah yang dianggap memiliki sifat perempuan. Ya. Dan ciri yang paling mudah adalah diakhiri dengan tak marbutoh. Baik, kita lanjut lagi pada penjelasan selanjutnya, yaitu tentang musanna. Musanna adalah bentuk ganda, yaitu benda atau orang dengan jumlah 2. Adapun cara mengubah dari bentuk mufrad menjadi musanna, ya, anak-anak bisa lihat contoh yang ustazah berikan berikut. Untuk kata dasar, di sini di sebelah kanan ini ustazah tulisin mudzakkar. Kemudian bawahnya adalah contoh untuk muannas. Nah, kata dasarnya kolamun, pulpen ya. Kemudian diganti kolama.
kemudian ditambahi alif dan nun menjadi kolamani. Lalu ditambahi lagi dengan kata isnani. Untuk mudzakkar ditambahi dengan isnani. Ini Ustazah tunjukkan dengan tinta berwarna kuning, hurufnya berwarna kuning, sehingga menjadi kolamanis nani. Itu untuk mudzakkar. Berikutnya untuk muannas, contohnya saburotun. Saburotun menjadi saburota, ditambahi dengan alif dan nun saburotani, dan ditambahi dengan isnatani menjadi saburotanis natani. Nah, coba anak-anak Ustazah belajar dan membuka buku paketnya, ya. Nah, di situ ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa digunakan untuk belajar. Misalnya selain kolamun untuk mudzakkar dirubah menjadi dari mufrad menjadi musanna. Selain kolamun misalnya masjidun menjadi masjidanis nani. Kitabun, kitabanis nani. Untuk muannas, contoh yang lain suratun. Ingat, muannas ditandai dengan tak marbutoh pada akhir kata atau huruf terakhirnya. Suratun menjadi surotanis natani. Surotanis natani. Baiklah, untuk penjelasan musanna sudah cukup, dan nanti silahkan belajar dan mengasah dengan mengerjakan halaman yang ada di buku paket. Latihannya sangat banyak sekali di buku paket, ya. Kita lanjut lagi, kita mengenal jamak. Kalau mufrad tadi bentuk tunggal atau jumlahnya 1. Mufrad tadi jumlahnya 2. Nah, kalau jamak berarti lebih dari 2 atau kita sebut dengan bentuk banyak. Bisa 3, 4, dan seterusnya. Nah, di jamak, dalam bentuk jamak sendiri, merubah bentuk mufrad menjadi jamak terdapat beberapa cara. Nah, kali ini kita bahas 2 cara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu untuk jamak salim, baru nanti jamak taksir. Untuk jamak taksir, kita hanya akan membahas 3 cara saja. Baru untuk yang jamak salim itu nanti ada 2. Nah, jadi ini nanti jamak salim ada 2, jamak taksirnya ada 3. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Untuk jamak mudzakkar salim dinamakan jamak mudzakkar salim karena perubahannya teratur. Nah, seperti apa? Berikut contohnya. Jika kata mufradnya atau kata dasarnya muslimun, nah, dirubah menjadi kata jamak itu muslimuna. Coba dengarkan, muslimun, muslimuna. Dari segi bunyi itu tidak banyak berubah. Dari segi susunan tidak banyak berubah. Itulah dinamakan perubahannya teratur. Salim, teratur. Muslimun, dari muslimun menjadi muslimuna. Mukminun, mukminuna. Ya. Jadi itu dinamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada tanda-tanda muannas, yaitu tidak ada tak marbutohnya di sini. Nah, jamak salim masih ada satu lagi, yaitu untuk muannas. Nah, berikut untuk yang muannas. Jamak muannas salim sama seperti jamak mudzakkar salim, perubahannya teratur. Contoh, muslimatun. Kalau menjadi bentuk jamak, muslimatun. Mukminatun menjadi mukminatun. Apalagi contoh soalnya masih banyak ya. Muslimatun, muslimatun.
Mukminatun menjadi mukminatun. Dan masih banyak contoh lagi yang bisa dilihat di buku paket ya. Nah, karena jamak maka artinya orang-orang muslim tapi perempuan, orang-orang mukmin perempuan. Jika muslimatun hanya satu orang muslim perempuan, maka muslimatun adalah orang-orang muslim perempuan. Ingat, jamak salim ada dua, mudzakkar salim dan muannas salim. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang jamak taksir. Jamak taksir memiliki banyak sekali cara. Nah, dinamakan taksir karena perubahannya tidak beraturan. Kita pelajari terlebih dahulu 3 caranya. Karena dalam mengubahnya ini ada sangat banyak sekali cara. Tapi kita akan bahas hanya 3 cara dulu. Nah, perhatikan di sini ada kata wazn. Wazn itu artinya patokan. Patokan mufrad, jika mufradnya ini bentuknya fa'lun atau huruf pertamanya fathah, huruf keduanya kemudian sukun dan huruf ketiganya dhammah tanwin, fa'lun. Contoh dari fa'lun ini adalah patokan. Jamaknya jika mufradnya fa'lun, jamaknya fu'ulun. Jika mufradnya fa'alun, wazannya fa'alun, maka jamaknya af'alun. Contoh dari fa'alun, qalamun. Nah, baik itu harokat huruf pertama, kedua, ketiga adalah sama, maka nanti jamaknya menjadi aqlamun. Ya, itu sekilas ya. Baru yang ketiga wazannya adalah maf'alun. 3 huruf, 4 huruf, maf'alun. Jamaknya menjadi mafa'ilun. Ini sudah menjadi aturan di dalam bahasa Arab. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikut adalah caranya. Yang pertama, cara yang satu, jika wazannya fa'lun dan jamaknya fu'ulun, maka caranya menambahkan huruf wawu sukun pada sebelum huruf terakhir. Contoh, fa'lun. Mufrad contohnya adalah faslun. Perhatikan, fa fathah di sini fa fathah. Ain di sini huruf kedua ya, itu terdapat sukun. Di sini juga huruf keduanya sukun. Ya. Maka jamaknya mengikuti aturan fu'ulun. Maka faslun jamak menjadi fusulun ditambah dengan wawu sukun pada sebelum huruf terakhir. Nah, perhatikan ini sama ya. Fa-nya dhammah, ini fa-nya dhammah, ainnya dhammah, shadnya dhammah. Wawu sukun, wawu sukun. Nah, contoh yang lainnya adalah baitun. Ini juga 3 kata. Huruf yang pertama fathah harokatnya, ini juga fathah ya. Huruf yang kedua sukun, ini huruf yang kedua juga sukun. Maka perubahan jamaknya adalah buyutun, yakni dengan menambahi wawu sukun sebelum huruf terakhir. Sama dengan fu'ulun, maka di sini menjadi buyutun, yang artinya adalah rumah-rumah. Nah, sekali lagi Ustazah bilang, wazan atau patokan ini akan memudahkan kita. Jika mufradnya fa'lun, contohnya faslun, maka merubah jamaknya yaitu dengan susunan fu'ulun. Di sini faslun menjadi fusulun. Jumlah hurufnya sama dan juga ditambah dengan wawu sukun sebelum huruf terakhir. Baitun menjadi buyutun. Bentuknya sama. Oke, kita berlanjut ke cara yang kedua atau wazan yang kedua. Yang kedua, menambahkan huruf alif di awal dan mensukunkan huruf pertama serta menambah alif sebelum huruf terakhir. Oke, Ustazah contohkan. Wazannya di sini adalah jika mufradnya fa'alun,
di sini hanya 3 huruf. Huruf pertama berharokat fathah, kedua berharokat fathah. Contoh, qolamun. Sama ya bunyinya dengan fa'alun. Qolamun. Waladun. Sama persis bunyinya. Harokatnya sama persis. Maka bentuk jamaknya, aturannya adalah mengikuti wazn, yaitu af'alun. Ditambahi dengan alif di awal, mensukunkan huruf pertama yaitu fa, ya, disukunkan, serta menambahi alif sebelum huruf terakhir. Nah, menambahi alif sebelum huruf terakhir. Oke, contoh qolamun. Qolamun sama dengan wazannya yaitu fa'alun, maka merubah jamaknya menjadi aqlamun. Waladun menjadi auladun. Ya, mensukunkan huruf yang pertama yaitu wawu pada kalimat waladun, kemudian menambahkan alif pada huruf sebelum terakhir, auladun, pada lamnya ya. Oke, ini cara yang kedua. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi silakan juga belajar dan melihat, mempelajari buku paketnya. Selanjutnya adalah cara yang ketiga, yaitu mengubah harokat huruf kedua dengan fathah dan menambah alif setelahnya dan mengkasrahkan huruf setelahnya. Nah, kita lihat contoh di sini. Patokannya bila mufrad bentuknya maf'alun, yaitu 4 huruf ya, 1, 2, 3, 4, mim, fa, ain, lam. Contohnya maktabun, maf'alun, sama-sama 4 huruf. Huruf yang pertama ma, di sini juga ma. Kemudian huruf yang kedua sukun, yang ketiga fathah, ya, maktabun. Nah, bentuknya maf'alun, maktabun. Nah, masjidun, pokoknya ini yang diawali dengan huruf mim, fathah, yang kedua adalah kasroh. Maka bentuknya menjadi mafa'ilun. Maktabun berubah menjadi makatibun. Masjidun berubah menjadi masajidun. Pada intinya, wazan disinilah yang akan memberikan kepada kita bagaimana merubahnya. Mafa'ilun berarti makatibun, masajidun. Nah, seperti itu. Jadi wazan ini memudahkan kita untuk melihat bagaimana perubahan dari mufrad menjadi jamak dengan patokan 4 huruf atau 3 huruf seperti yang sudah kita pelajari di awal tadi. Baiklah, anak-anak ustadzah tercinta yang sangat ustadzah rindukan, ya. Kita tadi sudah belajar tentang 1, mufrad. Ustadzah ulang lagi. Mufrad yaitu kata tunggal atau bentuk tunggal. 1, kitabun wahidun, berarti 1 buku. Musanna adalah bentuk ganda atau 2. Contohnya kitabanisnani. Nah, berarti ada 2 buku. Yang terakhir adalah jamak. Jamak ada 2. Jamak untuk mudzakkar muannas salim, dan selanjutnya caranya adalah dengan jamak taksir. Caranya ada banyak sekali, tapi yang kita bahas adalah 3 tadi, ya, dengan 3 wazan tadi. Nah, ini nanti bila belum paham, anak-anak bisa bertanya kepada ustadzah nanti malam, ya. Oke. Dan ustadzah ucapkan sekian dulu belajarnya. Sampai jumpa lagi. Semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa menjaga kebersihan diri, dan ingat, rajinnya jangan cuma ketika melaporkan tugas. Jadikan itu kebiasaan dan good habit. Stay at home, jangan kemana-mana. Yuk jaga diri dan keluarga. Sampaikan salam ustadzah
ke ayah dan bunda ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.